minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Amila sholihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi di ayat ini, kalau kemarin kan ada tawaran ya. Ada tawaran dari Allah di ayat 65 itu kan, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau. Seandainya ahli kitab itu mau beriman, mau bertakwa, kata Allah, lakaffarna anhum sayiatihim wa adkhalnahum jannatin na'im. Mereka akan dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan dimasukkan ke dalam surga, kan gitu ayat 65 itu ya. Dan juga ayat 66 itu kan juga dijanjikan walau annahum aqamut taurata wal inzila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan juga jika mereka mau menegakkan isi Taurat dan Injil mereka secara utuh, tidak disembunyikan, tidak tambah kurangi gitu kan, maka mereka akan diberikan kecukupan rezeki dari bawah maupun dari atas mereka, dari manapun, min haitsu la yahtasib. Nah, itu sudah janji Allah. Maka di sini sampaikan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiuna wan nasara man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi kalau orang-orang yang beriman ya, orang baik dari Yahudi maupun Nasara ya, yang kemudian dia benar-benar beriman, termasuk dari para penyembah matahari dulunya ya, yang kemudian mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, juga mau beriman kepada hari akhir, lalu dilanjutkan dengan beramal kebajikan, maka tidak akan ada ketakutan, tidak akan ada kesedihan buat mereka. Nah, dari sini dulu kita sebenarnya sudah dijanjiin Allah ya, sampean yang kadang sedih, sampean yang kadang sedang ketakutan, takut apa, itu dijanjiin Allah. Ini kan menjadi pemahamannya kan, kalau kamu itu beriman pada Allah, kalau kamu itu beramal soleh, kamu tidak akan diliputi oleh rasa takut, rasa gamang, rasa sedih itu. Sampean begitu itu ya karena sampean tidak taat sama Allah, kan gitu ini. Gitu. Jadi ada orang datang, Gus, saya punya utang banyak. Ya terus, ya bagaimana ini saya? Ya dibayar. Tapi ini saya kondisinya begini. Ya bismillah, ikhtiar. Sambil tetap berdoa kepada Allah. Jadi kadang kegalauan itu, sedih, budek, bingung, itu ada satu di antara siksa. Satu di antara bentuk siksa itu adalah sedih, bingung, budek gitu. Jadi refleksinya adalah apa yang saya telah lakukan di masa waktu saya enggak terjatuh gini dulu, waktu masih di puncak-puncak, itu kan mesti begitu itu rata-rata. Orang yang kemudian dihimpit oleh itu, saya bilang, dan kemarin katanya ya datang dan dibilang bahwa sudah berdoa. Saya bilang berdoa itu jangan bilang sudah, tidak ada kalimat sudah itu. Berdoa itu harusnya ketika dikasih lapang maupun ketika sempit. Jadi berdoa kepada Allah itu jangan menunggu ketika sempit saja. Ketika sampean dikasih lapang, berdoanya adalah ya Allah,
sembah sujud syukurku atas nikmat lapang ini, baik lapang rizki, lapang waktu, lapang sehat. Lalu berdoanya lagi ketika lapang, ya Allah, berikanlah aku kemampuan ya Allah untuk memanfaatkan lapangnya rizki untuk bersedekah, lapangnya sehat untuk berdakwah, lapangnya aman untuk berkegiatan yang manfaat. Begitu. Ya Allah, jadikanlah aku hambamu yang bersyukur. Itu ketika lapang. Nah, ketika sempit juga begitu. Ya Allah, berikanlah jalan keluar yang terbaik sesuai syariatmu. Ya Allah, berikanlah aku kesabaran, ketabahan untuk tetap dalam siratal mustaqim. Begitu. Tapi ini kan enggak. Manusia itu berdoanya ketika sempit. Dan itu pun ya minta sakjek saknyet. Tahu sakjek saknyet ya? Seketika. Misalnya saya sarankan, tolong tahajud gitu ya. Nanti kemudian baca surat-surat ini, ayat-ayat ini, baca doa ini diajarkan Rasulullah. Ini kemudian sama nanti juga bersedekah sampai nanti begini. Lo baru sekali tahajud itu pun dengan ngantuk-ngantuk ya. Kemudian doa ya baru sekali, terus besoknya datang lagi. Gimana Gus kok belum selesai masalahmu? Lah, maksudnya Gusti Allah itu disuruh langsung gitu, kayak sampean nyuruh pembantu, ambilkan minuman, terus langsung saat itu harus datang, kalau nggak ngambil, Gusti Allah itu siapa kok kemudian ketika dulu mas pas lapang nggak didekati, begitu pas sempit berdoa itu pun minta langsung. Nah ini kan, nah sehingga kalimat di sini itu kalau sampean itu beriman kata Allah, baik orang Yahudi, baik Nasrani, penyembah berhala sekalipun, kalau mau beriman kepada Allah, mau beriman kepada hari akhir, dan kemudian mau beramal soleh, maka tidak ada rasa takut sampean. Sama tidak akan takut melarat, tidak akan takut dicaci, tidak akan takut dijauhin, tidak. Karena sampean beriman kepada Allah betul. Misalnya beriman kepada Allah itu ya, yang sering saya sampaikan ini. Kalau saya maju mengamalkan ajaran Allah ini, maka saya dibenci manusia. Tapi kalau mundur, saya dibenci Allah. Loh, kalau saya perbandingannya begitu, kalau saya mundur, terus dibenci Allah, manusia bisa nolong saya? Tidak bisa. Kalau saya maju, saya dibenci manusia, Allah bisa nolong saya, bisa banget. Nah itu kalau kita beriman dengan dan percaya betul intang surkum yang surkum Allah sabit agamakum, mau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan meneguhkan keimananmu. Kalau itu benar-benar kita iman, maju, itu yang disebut la khaufun, tidak takut. Nah, kemudian kita beriman kepada hari akhir, wal yaumil akhir. Kalau kalimatnya beriman kepada yaumil akhir, kita itulah percaya bahwa apapun yang kita kirimkan dari sini itu pasti akan jadi tabungan di akhirat sana. Yakin, hakul yakin pada akhirat. Lalu dia juga punya perbandingan, sak sugi-sugine di sini, mulai dari jabatan, mulai dari kekayaan, sampai ketampanan, kecantikan, ya nggak ada apa-apanya lah dibanding akhirat. Lah, kan belum sampai ke level itu iman kita itu kadang. Belum sampai kepada komparasi, sehingga kadang kita itu masih ya berkacamata kuda, hanya melihat dunia saja. Itu yang dimaksud dajjal itu kan gitu. Dajjal matanya satu itu, yang dimaksud kita itu kalau sudah kena dajjal, kena pengaruh dajjal, itu kita nggak balance di dalam melihat dua kehidupan ini. Gitu loh, hanya melihat dunia saja. Padahal kalau mau membandingkan, yang dimaksud di sini man amana billahi wal yaumil akhir dan iman kepada hari akhir, itu selalu di dalam hatinya itu penuh perbandingan. Bupati, gubernur, presiden, sampai apapun, jabatan cuma 5 tahun, dibela-belain misalnya, apa yang kemarin ketangkep itu, bupati apa gubernur itu, sampai korupsi, sampai apa. Karena itu tadi, nggak lihat akhiratnya. Berarti belum wal yaumil
akhir, belum beriman. Nah, dimaksud ini, kalau sudah beriman betul, sampean meskipun hidup sederhana di dunia, nggak khawatir plus itu loh. Nggak ada rasa sedih karena kalah sama tetangga, belum beli granit terbaik, nggak ada. Itu makanya hati orang-orang beriman itu mutmainul qulub itu karena itu yang arahnya ke sana ya. Jadi wala khaufun alaihim wala hum yahzanun itu begitu. Demikian pula ketika wa amilas solihan. Setelah yaumil akhir wa amilas solihan. Kemudian beramal saleh. Nah, semangat untuk beramal soleh itu kan harus dipicu oleh keyakinan bahwa satu, nanti akan dibalas di akhirat. Dua, bahwa kita ini berkejaran dengan waktu mati. Kan gitu. Tiga, bahwa kita ini cinta kok. Maka wa'amilah solihah itu benar-benar didasarkan pada karena kita ingin menyenangkan orang yang kita cintai siapa? Bukan orang, tapi Allah. Pihak yang kita cintai. Gitu. Terus yang keempat, kita inilah di samping itu, kita butuh itu sebagai nutrisi. Sehingga wa'amilah solihan ini kita lakukan itu tanpa paksaan sama sekali. Seperti kita makan dan minum. Kalau makan minum itu nutrisi jasmani, maka wa'amilah solihan itu nutrisi rohani. Nggak ada kata sudah itu. Kemarin sudah sedekah, kemarin sudah sholat, kemarin sudah ngaji. Sudah kok, nggak ada kata sudah. Kenapa? Karena kita butuh itu. Nah, 4 alasan itu ya, alasan cinta kepada Allah, alasan kita pasti akan dapat balasan akhirat, alasan karena kita dikejar oleh waktu, alasan karena kita memang membutuhkan itu sebagai nutrisi rohani, itu yang akan memancing tumbuhnya amalan solihan itu malah berlomba fastabiqul khairatnya itu. Ya, jadi di sana. Maka kalaupun ayat ini bicara tentang as-sabiun, bicara tentang Yahudi dan Nasrani yang beriman, masih tetap aja bisa kita pakai itu untuk kaca kita. Itulah. Jadi kalau kita memang hatinya pengen tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, maka harus kita landasi dengan keimanan yang hakul yakin kepada Allah misalnya kayak tadi. Kan akan takut itu nanti, waduh nanti kalau aku nggak ikut umat ini begini, nanti gimana masyarakat. Ya nggak ada dong kita perbandingannya itu begitu. Maju di gulung manusia, mundur di gulung Allah, ya mending maju. Kita bisa minta tolong Allah. Laqad akhadna mitsaqa bani Israil wa arsalna ilaihim rusulan. Sungguh kami sebenarnya sudah mengambil perjanjian dengan Bani Israel itu untuk taat sejak dulu, sejak zamannya Yakub, Jacob, ya kan? Lalu sampai kepada Yusuf dan seterusnya. Ya mulai dari itu sampai kepada Nabi Musa terus bahwa mereka akan beriman setiap kali ada rasul. Itu sudah ada perjanjian yang kuat. Tapi sebaliknya, kullama ja'ahum rasulum bima la tahwa anfusuhum. Ya. Tapi setiap kali datang rasul kami dengan membawa sesuatu. Nah, lagi kalimat sesuatu ini apa? Kebenaran. Tapi kebenaran itulah tahwa anfusuhum. Kebenaran itu tidak cocok dengan nafsu. Satu, tentang apanya? Pembawanya. Pembawa kebenarannya juga tidak sesuai kriteria mereka. Kebanyakan Rasulullah diutus dari kaum ardalun, dari wong cilik, kaum lemah. Itulah orang-orang yang termarginalkan. Nah, padahal mereka kriterianya, ya kudune yang jadi mimpin kami, yang ngajari kami agama itu ya yang para ulama-ulama, para tokoh agama Robbaniyun itulah. Kamu itu siapa toh? Hud, soleh, gitu. Jadi selalu digitukin. Kamu itu loh siapa toh? Itu. Kenapa? Karena mereka bukan dari golongan bangsawan, hartawan, ilmuwan, agamawan. Enggak. Itu pertama.
yang membuat mereka tidak dianggap cocok? Yang pertama dari pembawa, yang kedua dari materi ajaran yang disampaikan. Itu selalu, ya namanya yang satu membawa obor, yang satu kegelapan, ya mesti bertolak belakang. Yang satu adalah mujaddid atau sang pembaharu, yang satu yang diperbarui antara tukang sama yang mau diperbaiki, jelas kan? Yang satu adalah dokter, yang satu penyakitnya. Yes, mesti gak cocok. Yang satu hak dari Allah, yang satunya ajaran yang didasarkan pada tradisi nenek moyang. Ya benturan. Yang satu benar-benar liillah li kalimatillah hanya karena Allah, yang satu ada kepentingan politik, kepentingan harta, kepentingan jabatan, dunia, semacam-macam. Terus jelas gak cocok. Itu materinya tuh. Yang satu ngajak nyembah Allah, yang satu ngajak nyembah harta, nyembah ini, ilmu. Yang satu ngejak mikir dunia akhirat, yang satunya dunia saja. Wis di mana-mana nggak cocok dari semua sisi materinya. Jadi ketidakcocokan latah wa anfusuhum itu dari baik pembawanya maupun dari sisi apa? Materinya. Sudah pun begitu latah ini juga dipicu oleh adanya setan. Setan yang memang benar-benar selalu ada untuk menggoda manusia agar tidak cocok di hati manusia. Yang keempat, latah wa anfusihim ini karena apa? Karena ada para pembesar-pembesar negeri atau para tokoh-tokoh agama yang takut kesaing, takut pasarnya kerebut, gitulah. Sehingga akhirnya umat pun ya tergoda untuk menentang karena diprovokasi oleh para tokoh agamanya atau para pembesar negerinya itu loh. Jadi setiap kali dan akhirnya Pak Farikon sebagian dari Rasul itu kadzabu, didustakan. Bahkan sebagian Farikon yang lain, wa Farikon yang lain, dan yang lain malah yaktulun, mereka bunuh. Itu. Maka itu juga dikuatkan di dalam Quran surat Al-Baqarah, coba dibuka ayat 87. Surat Al-Baqarah ayat 87. Mau gantian? Apa yang belum? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu atau membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh, sadaqallahu alazim. Tuh, untuk menguatkan. Kenapa? Ya karena nggak cocok. Jadi sejak dulu kebenaran didustakan itu memang sejak dulu. Ya, coba buka lagi itu dalam surat Az-Zukhruf ayat 78. Wah, siapa gantian? Surat Az-Zukhruf ayat 78. Sudah ketemu? Oke, izin guys. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci kepada kebenaran itu. Shadaqallahul adzim. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Yang dibaca tadi. Tapi kebanyakan, bukan hanya sebagian, aksara itu kebanyakan. Kebanyakan kamu itu terhadap kebenaran itu tidak suka. Gitu loh, tidak suka. Jadi kalau
sudah kami datangkan kebenaran. Kami datang, sudah benar-benar datang. Tapi karena kamu itu tidak suka terhadap kebenaran itu, maka akhirnya memang kebenaran itu kamu dustakan. Padahal tapi yang dijadikan tulisan di sini adalah aksarokum. Sungguh terhadap kebenaran itu kebanyakan kalian tidak suka. Nah, kalau sudah kebanyakan kan berarti sampai kapanpun akan begitu. Nah ini coba kita lihat sekarang. Apakah memang begitu terhadap kebenaran? Nah mari kita diskusikan. Silakan yang mau bertanya. Kayaknya Allah lah ya. Dan itu sudah berlaku sejak ribuan tahun yang lalu. Selalu begitu. Kebenaran itu rata-rata tidak cocok dengan nafsu. Sehingga kalau sekarang misalnya ada kebenaran datang, lalu tidak cocok dengan nafsu, baik nafsu pemuka agamanya, nafsu umatnya, nafsu kebanyakan masyarakat. Jangan kemudian, wah kok gitu, nah itu kok gitu, itu yang viral itu kok begitu. Inilah aksara, itu kebanyakan. Kebanyakan itu dalam konteks sekarang namanya viral, namanya mayoritas. Ben, silakan kalau ada yang ditanyakan. Izin Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkait dengan apa yang kita bahas pada pagi hari ini tentang kebanyakan apa yang disampaikan tadi. Di tempat kita ini kan ada namanya tradisi yang memang dari dulu sampai sekarang ini mungkin sampai nanti. Kan kalau mau masuk puasa itu kan ada namanya ruahan, mengingat para dulur-dulur yang sudah meninggal, umpama kan. Kemudian lagi ya acara-acara yang sering ada 7 hari, 40 hari, 3 hari, 2 hari, dan lain sebagainya itu. Jadi kita yang sudah belajar di SMA ini tidak lagi mengadakan itu, tidak lagi ikut-ikutan tentang itu. Lalu mereka-mereka yang lain mengatakan, itu kamu orang puncak itu gimana ini? Kenapa seperti itu? Padahal orang di para ulama-ulama yang besar, umpamakan di dalam TV, dalam YouTube, ada ustadz itu, ustadz ini yang hafiz Al-Quran. Nah, mereka mengatakan itu. Sedangkan kamu kan baru, bagaimana itu? Jadi seolah-olah kita ini yang ya belajar ini, ya mungkin bisa dikatakan melenceng dari apa namanya ini, dari ajaran mereka, dari ajaran, karena ya kan kita yang kita laksanakan, yang kita ucapkan itu ada tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Apakah ini sudah termasuk dengan yang tidak mengikuti kebanyakan itu tadi atau seperti apa? Demikian. Assalamualaikum. Ya, jadi kasus-kasus di mana sebagian dari perbedaan pendapat sampai kemudian adanya khilafiyah di dalam furu'iyah, di dalam cabang-cabang agama, itu tidak akan bisa kita hindari sampai kapanpun. Kemarin sudah saya terangkan panjang lebar ya tentang pertanyaan Mbak Suhaib ini, sama persis ya. Pertanyaannya juga sama persis dan jawaban saya juga sama. Artinya bahwa sampean dan saya ini sampai kapanpun, bukan hanya persoalan agama ya. Kita di persoalan bisnis, kita di persoalan pertanian, di persoalan peternakan, perdagangan, di persoalan olahraga. Gitu aja ada perselisihan pendapat kok. Misalnya sekarang ya,
tentang aturan VAR di dalam sepak bola misalnya, VAR itu. Aturan VAR gitu aja kadang masih ada perbedaan pendapat. Padahal jelas-jelas FIFA misalnya mengatur tentang aturan ini. Coba aja pendapatnya si A, si B, si C. Wah, ini harusnya enggak offset, ini harusnya offset, ini harusnya gol, ini harusnya enggak gol, ini enggak boleh. Padahal aturannya sudah jelas itu. Aturannya sudah jelas. Maka kalau kita ngomong aja tentang bagaimana mereka ini, mereka itu, kita kontraproduktif jadinya itu. Misalnya kita membantah tentang, oh itu harusnya nggak gol itu, ini gol. Nggak akan ada selesainya itu. Karena perbedaan pendapat semacam itu sampai kapanpun sifatnya ada. Yang ditegaskan dalam ayat ini adalah, pokoknya kamu jangan takut, jangan minder, jangan mundur. Sudah nggak usah dibahas tentang perbedaan pendapat yang nggak mungkin ada selesainya. Nggak mungkin. Maka ya sudah, lana amaluna walakum amalukum. Ini amalku, ini amalmu, ini amalku, sudah gitu aja, simple. Jadi tidak usah terlalu dikeduk-keduk, didalam-dalami, dibahas-bahas tentang bagaimana respon umat. Sekarang jangankan tentang hal-hal yang sudah menjadi perbedaan pendapat. Hal yang tidak menjadi perbedaan pendapat misalnya. Tidak menjadi perbedaan pendapat. Sholat jamaah itu wajib. Sholat jamaah wajib. Lalu sampean melakukan sholat jamaah terus gitu. Kira-kira ada nggak yang setuju sama, ada nggak yang nyinyir sama sampean? Ada nggak yang nyinyir? Ada. Tetap ada. Ada, Gus. Sampean gini ya, sedekah itu baik nggak? Baik. Ada yang berbeda pendapat bahwa sedekah itu baik? Nggak ada. Nggak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau coba sama sedekah terus gitu, kira-kira ada yang nyinyir nggak? Ada, Gus. Sudahlah, makanya sampean itu semuanya, dulurku semua, saya selalu berkata, sudah, jangan melihat orang yang maju terus saja, dan bebaskan kita itu dari nyinyiran itu dengan cara apa? Blue Ocean Strategy. Apa Blue Ocean Strategy itu? Strategi Laut Biru, Samudra Biru. Samudra itu saking luasnya, jangankan cuma ikan teri jadi bangkai. Paus itu binatang terbesar di bumi, yang panjangnya 36 meter, yang beratnya sekian entah ribu atau ratus ton, itu di laut. Itu laut nggak akan kemudian jadi ombak, nggak ada karena pengaruh itu. Maka apapun yang sampean rasa benar, kemudian sampean sudah tahu dasarnya, dalilnya, suara-suara itu, sekali lagi, tidak usah mengganggu pikiran kita, sampai kemudian kita berulang-ulang, berputar di situ, akhirnya kita lama-lama jadi ragu itu dengan kebenaran kita. Karena kita terlalu memikirkan suara-suara itu. Gitu. Akhirnya lama-lama kita ragu, dan yang dimau setan begitu. Maka Rasulullah selalu disampaikan oleh Allah, Muhammad, a'rid anhum, wa'arid anhum. Kamu berpalinglah dari mereka. Sudah, jangan dengarkan ocehan mereka. Untuk Rasulullah aja sudah digituin, kita ikut itu aja gitu. Karena kalau kita bahas lagu, hal-hal yang sama berulang-ulang, akhirnya kita yang terpengaruh untuk kemudian jadi ragu, jadi minder, jadi mundur. Dan itu yang dimaui oleh setan. Jadi tidak hanya dalam hal kasus-kasus itu, dalam hal apapun, tahu nggak? Dulu jilbab itu ya, jilbab waktu awal-awal tahun 60-an itu, ketika Pak Guru Muhtar mulai memperjuangkan jilbab itu ya, kan mayoritas di situ meskipun muslimah ya ada yang berjilbab, lalu mulai memperjuangkan itu. Nah, mulai dari istri, anak, sampai santri, dijilbabi putih kan gitu. Loh, tidak ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat tentang jilbab itu. Dibaca surat yang kalau waktu Ramadan kan ya khataman. Mereka pasti melewati Al-Ahzab 3359. Mereka pasti melewati surat An-Nur ayat 31. Dan mereka juga kebanyakan dari pondok yang sudah pasti khatam
hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ahmad, macam Ibnu Majah, semuanya bicara tentang wajibnya jilbab dan ancaman meninggalkan jilbab atau bertutup aurat. Dilaksanakan, apa yang terjadi? Ya dihina, ya dicaci, bahkan Bupah itu ibu saya, itu kan kalau dari desa sebelah itu ke tempat desa yang sekarang saya itu kan jalan kaki. Dilempari batu, berdarah-darah. Nah kalau kita kemudian fokus pada mereka, gimana ini kita ditentang apa segala macam, ya nggak jadi jilbab apa nama-nama. Jadi ayo kita mulai meninggalkan perdebatan yang kemudian berulang-ulang dibahas sesuatu yang sudah sifatnya kita udah tahu itu loh. Udah tahu bahwa mana posisi yang benar, mana salah. Kita baru mendengar suara, kita tidak pernah dilempari batu, kita tidak pernah diludahi, kita tidak pernah apalagi dilempar tombak, kita hanya mendengar suara. Tapi kadang kita itu kemudian sampai mempengaruhi pikiran kita, maka ini kurang jembar pikiran kita. Ayo kita luaskan menjadi samudra biru tadi. Ya, kita belum ada apa-apanya dibanding Rasulullah Muhammad SAW yang dulu membersihkan Ka'bah dari patung-patung itu. Waduh, bukan hanya suara diludahin, di apa. Terus kalau Rasulullah misalnya membahas dengan para sahabat, ini gimana ini kita diludahin, ini gimana ini dibahas lagi, ini gimana ini masyarakat begini, ya nggak jadi maju. Maka kalau sampean dan saya mau kokoh dalam kebenaran ini, ayo lebih luas. Makanya itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Itu karena apa? Karena sudah menganggap semua itu hal kecil yang hanya kerikil di dalam perjuangan. Dan akhirnya apa? Kita tidak membenci orang yang membenci kita. Kenapa? Karena kita menganggap misalnya anak kecil ya, kemudian masih nyerewetin kita. Apa iya kita kemudian memikirkan sampai kemudian duduk termenung karena tadi anak kecil itu ngolok-ngolok kita itu kan itu jadinya kayak anak kecil lagi jadinya itu. Kalau dibahas lagi dan lagi itu kan. Jadi sekali lagi sudah kalau kita tahu posisi kita dan posisinya bagaimana dalam Al-Qur'an, dalam hadis, maka enough. Case close. Case close. Ya, kecuali kalau kita belum tahu posisi hukumnya. Nah, itu maka kita bahas untuk tahu bagaimana posisi hukumnya. Tapi ketika kita sudah tahu, kita sudah jalani itu, lalu ada tantangan, kita harus sadar bahwa sejak awal memang kita tahu bahwa akan ada tantangan. That's enough. Ada lagi? Izin, Gus. Mungkin menambahkan juga kan sejak kemarin Bapak Suhaibi itu bertanya ya tentang kita itu. Bahas pertanyaan lain, kita bahas pertanyaan lain. Mbak Wadila mau nanyakan apa? Enggak, cuma menambah aja Gus yang disampaikan Pak Suhaibi itu Gus. Silakan. Mungkin apa yang disampaikan Pak Suhaibi itu kan sejak kemarin itu Gus. Mungkin semua jamaah yang ada di sini itu sudah mengalami semua apa yang sudah dialami Pak Suhaibi itu. Jadi ya kita tidak apa yang disampaikan ke Glory tadi kita tidak mengikuti kebanyakan manusia itu kan. Dan Bapak Guru itu sudah punya buku yang berjudul namanya Kemenangan Dapat Diperoleh dengan Pengorbanan. Nah, kalau kita istilahnya di zaman sekarang itu hanya berkorban perasaan, ya pikiran, mungkin tenaga, ya mungkin hanya sekedar itu. Karena kita ini mau istilahnya mau mendapatkan keselamatan dari Allah atau kepingin menjadi orang-orang yang benar-benar mendapatkan hidayah Allah. Jadi ya itu tadi apa namanya itu ujiannya. Seperti halnya kan anak sekolah. Kalau anak sekolah kan ujiannya tulisan atau lisan. Tapi kalau kita sebagai yang sudah masuk SPMA itu tadi ujiannya Pak Suhaibi. Jadi ya sudah dijelaskan kemarin sama Gus Glory. Kalau kita
mengikuti kebanyakan manusia itu ya rusak gitu. Jadi ya berbahagialah orang-orang yang kalau di SPMA Puncak ya berbahagialah orang yang berada di puncak Tenggalingan. Sebenarnya gini. Ini bukan tentang SPMA, bukan ya. Ini tadi ada beberapa yang belum. Ini bukan tentang SPMA, bukan. Jadi ada banyak kok majelis-majelis atau pemahaman yang berbeda tentang hal itu ya. Cuman lihat aja Imam Syafi'i, cuman lihat miliknya Imam Hanafi, Imam Hambali, ya sampai Imam Maliki. Itu tidak ada yang bahas itu. Jadi ini bukan SPMA, bukan tentang SPMA. Jadi jangan kok kemudian seolah-olah ini ajaran SPMA saja, enggak. Kita lihat Muhammadiyah juga sama, enggak. Kemudian dari teman-teman Hidayatullah apa banyak juga enggak. Ini bukan tentang SPMA, bukan. Jadi jangan seolah-olah ini tuh yang ditanyakan tadi tuh kalau masuk ajaran SPMA lalu dibenci, enggak ada urusannya dengan itu ya. Karena itu sudah banyak juga yang tidak begitu. Jadi dan tidak dibenci gitu loh. Ngerti maksudnya? Jadi yang tidak melaksanakan itu bukan hanya SPMA, tapi kebencian tidak seperti itu. Berarti bukan faktor itu gitu loh, maksud saya. Jadi yang disampaikan Mbak Fadila tadi kurang tepat juga. Karena seolah-olah karena itu SPMA dibenci, kan gitu. Seolah kan begitu. Enggak. Kenapa? Karena banyak juga kelompok lain yang tidak melakukan itu, tapi tidak didiskriminasi atau dibenci seperti ini. Berarti bukan karena itu. Dan sudah jelas bahwa 4 mazhab itu tidak bicara itu. Sehingga kalau kita dianggap ya kita hampir sama kan dengan para mazhab itu. Gitu loh. Jadi bukan karena itu. Tapi faktornya al-haq itu banyak. Faktor al-haq atau kebenaran itu banyak faktornya. Jadi saya tegaskan di sini supaya nanti kita tidak terbawa oleh bahasan bulat saja tentang itu, sesuatu yang sifatnya sebenarnya sudah clear. Jadi bukan karena faktor itu kalau kemudian kebenaran itu dibenci. Misalnya ya tentang Nabi Muhammad SAW dulu ya. Kenapa Nabi Muhammad dibenci itu? Karena apa? Ya karena Muhammad melarang menyembah berhala. Apa iya karena itu saja gitu? Kenapa? Karena Nasrani Yahudi itu tidak menyembah berhala loh. Tidak. Tapi kenapa mereka tidak dibenci? Gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dibenci orang Mekah atau orang Yahudi Madinah sebagian itu bukan karena hanya melarang menyembah berhala. Kalau itu kan sama, Yahudi Nasrani juga nggak menyembah berhala waktu itu. Kan dia menyembah Isa misalnya, Nabi Isa. Kan gitu. Jadi Nabi Muhammad dibenci ya karena banyak hal menegakkan syariat Taurat dan Injil itu secara utuh dan disempurnakan dalam Al-Quran itu. Maka menarik kepada kondisi kekinian, kebenaran itu dibenci bukan karena 1-2 faktor saja. Sehingga nanti kita seolah-olah fokus, kenapa SPMA dibenci? Ya karena tidak sesuai tradisi ini. Tidak hanya itu. Tapi karena memang SPMA mengajak kepada paradigma baru, the new paradigm. Paradigma tentang dunia akhirat, paradigma tentang melihat harta, paradigma tentang melihat kehidupan, paradigma tentang melihat Allah, manusia, dan musuh manusianya, paradigma tentang hubungan bagaimana kasih, paradigma tentang perjuangan agama, itu beda semua sehingga banyak yang bertentangan. Paradigma tentang bagaimana konsep sukses, konsep kesederhanaan, itu kan nggak cocok semua. Jadi jangan hanya fokus seolah-olah hanya karena persoalan yang itu aja. Nah, banyak hal lain yang membuat tidak cocok. Sehingga SPMA itu, kalaupun saya tadi maksud itu, ayo kita pahami sebagai ajaran. Misalnya tentang sedekah, tentang pengorbanan, tentang ini, segala macam. Itu banyak tuh. Jadi supaya apa? Supaya kita, dan yang kedua juga, ayo kita lihat semua tantangan itu kita belum ada apa-apanya jika dibanding dengan yang diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang diterima oleh para sahabat. Maka pesan saya bukan hanya kepada Pak Syuaibi. Pak Syuaibi tadi pertanyaannya bagus ya. Pertanyaannya bagus dan memang itu menjadi kayak semacam trigger buat kita
pemantik buat kita untuk menyadari posisi kita. Oh, memang kalau sampean dan saya itu siap untuk berada pada kebenaran, maka siaplah, kata Allah, untuk menghadapi semua tantangan yang la tahwa anfusum tadi. Yang bahkan para rasul tadi takdzub, didustakan, kadzabu didustakan. Nah, bahkan sebagian lain, kata Allah, itu dibunuh. Kita ini alhamdulillah, jangankan dibunuh, wong dipukul saja enggak. Jangankan dipukul, diludahin aja lo enggak. Jangankan diludahin, dihina di depan kita aja kan enggak. Biasanya rata-rata kan mereka hanya ngomong di belakang kita, ya kan? Ngerasani. Dan terus kemudian hanya di level itu, terus kemudian kita terganggu, itu kan berarti level apa ya? Kita tuh jangan sampai gampang terganggu pikiran kita oleh semacam itu. Itu loh maksud saya. Nah, harus meningkatkan level keluasan pikiran kita. Saya rasa itu ya, tanpa meremehkan apa yang kita sudah hadapi. Sekali lagi, kalau kita melihat tantangan yang dihadapi para nabi, para rasul dahulu, kita belum ada apa-apanya. Sehingga sebenarnya belum pantas buat kita untuk mengeluh. Belum pantas buat kita untuk kemudian apalagi minder, apalagi mundur. Tetap maju terus, semangat untuk bismillahirrahmanirrahim. Sambil berayun-ayun kita menikmati hidup ini dalam kebenaran ini. Semoga Allah merahmati kita dalam Shiratal Mustaqim. Salam Mbak Asyaifi untuk dulur-dulur, tetap semangat. Berada di puncak berarti pemikiran kita harus tinggi. Tidak ada yang menandingi ketinggiannya. Nah, jadi kita anggapi santai aja Mas Habib, di atas, di puncak, sambil makan lemang, sambil ngobrol-ngobrol, menikmati indahnya rembulan. Saya aja kangen sana terus Mas Habib. Puncak itu, ini jadi apa? Pemilik tanah ini Pak Habib, itu namanya Pak Imadi, sudah almarhum. Terus putranya itu namanya Nyoman Yoika Diputra, panggilannya Mani. Itu udah sangat selalu tak provokasi. Masjid terindah SPMA itu ada di puncak Tenggalingan, Oku Selatan, saya bilang gitu. Bukan hanya masjidnya, tapi pandangannya. Itu tak provokasi lah. Termasuk di Anuku Satim itu sudah kepengen ke sana itu. Itu nggak tahu kapan itu kepengen tak ajak sana. Jadi, keindahan itu jangan mau dirusak oleh pemikiran-pemikiran yang ganggu itu. Biarkan puncak Tenggalingan dengan semua ajarannya indah semua. Mas Yo, apa kepengen ke Augusta sampean? Kan puncaknya saya terus sih. Puncaknya terus saya. Lah makanya tanya Pak Soebi itu. Pak Soebi, ini Mas Yo ingin ke sana ini gimana nih? Kapan di range ini? Oh, bagus lah. Itu saya, Gus. Gimana Mas Ayu? Surga dunia kalau di Oku itu luar biasa. Ya Pak Warso itu Pak Syuaibi itu gimana, siap nggak nerima rombongan kajian tafsir ke sana bareng-bareng ini? Ya, monggo Pak Syuaibi. Siap Gus, siap. Iyalah. Untuk dulur yang belum kenal Pak Syuaibi ini kepala sekolah. Jadi kepala sekolah, pegawai negeri, tokoh masyarakat juga, sehingga ya memang harus kita support, kita doakan, kita gandeng bareng-bareng biar tetap kuat dalam barisan ini. Karena beliau memang tokoh masyarakat, kepala sekolah, dan memang tantangannya ya tidak kecil, berat. Karena itu ya kita doakan terus, kita gandeng terus, kita makan pempek Palembang bareng-bareng, kita masak lemang bareng-bareng. Ya, nanti setelah ini yang belum pernah ke puncak Tenggalingan berarti belum tahu surga dunia pokoknya. Iya. Bismillah, alhamdulillah hari ini libur ya. Tanggal merah sekarang ya.
kenaikan Isa Al-Masih, tapi jangan libur puasanya. Kecuali bagi yang memang biasa libur. Saya rasa itu, semoga Allah merahmati kita. Amin. Dan Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma qina syarra ma qadait fa innaka taqdiru wa la yuqda alayka wa anta tabaraka rabbana wa ta'ala astaghfirullah. Allahumma dafa'na al-bala'a wal waba'a ba'da al-hasdina min al-jinn wa syaitan wa rabbana wal jinn wal insi rabbana la taj'alna fil qawmi dhalimin. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi rabbana ja'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alhamdulillahirabbil alamin. Ayo baca sering banyak doa ini ya. Rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu ya Mas ya semuanya. Pak Sepi dibaca itu. Sering dibaca itu, insya Allah nanti kita dikuatkan dalam barisan ini, diberikan ketangguhan baik pikiran maupun jasmani. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma arhamna bil Qur'an.